Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adadi kamalih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahu aliyyul azim. Ibu dan bapak jamaah salat subuh yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menunaikan salah satu titah pokoknya, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah. Ini adalah anugerah dari Allah mengakhiri waktu malam, mengawali waktu siang. Kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil air wudhu, untuk menghamparkan sajadah, untuk bermunajat kepadanya di rumah kita masing-masing, kemudian melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan dua tangan kita menuju Masjid Jami Fathul Ummah ini dan melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang cukup besar yang harus kita syukuri, bahwa tidak semua orang di subuh atau di pagi hari ini memiliki kesempatan seperti kita. Saya lihat tadi begitu saya datang ke area masjid ini, pemandangan yang paling indah yang saya dapatkan adalah ketika melihat bapak-bapak masuk ke masjid dari ketiga arah samping kiri saya, samping kanan saya, dan arah depan atau dari belakang. Demikian juga ibu-ibu. Sungguh luar biasa. Andaikan setiap masjid, jangankan di Jawa Barat, jangankan di negara se-Indonesia, sekota Bandung saja, setiap subuh masjidnya penuh, setiap subuh pintu masjid terbuka dan didatangi oleh setiap jamaah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin insya Allah kita ini hidup akan penuh dengan berkah. Hal yang paling ditakuti di antara sekian banyak yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi itu, ibu dan bapak, adalah manakala waktu subuh umat Islam memenuhi masjid. Hal yang paling ditakuti di antaranya itu. Oleh karena itu, kalau umat Islam waktu subuhnya di masjidnya masih pada kosong, itu adalah kegembiraan bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dari waktu subuh itulah kita memulai aktivitas
dan seluruh aktivitas itu diawali dengan permohonan munajat kepada Allah. Apalagi di waktu subuh itu kita diberikan kesempatan khusus untuk berkomunikasi dengan Allah, di mana komunikasinya itu bahasanya tidak boleh dirubah, yaitu yang disebut dengan sholat. Dalam hal ini adalah sholat subuh. Alhamdulillah kita semua bisa menjalankannya, dan mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan, yang kita tunaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak, kalau enggak salah beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan materi sama di waktu subuh seperti sekarang ini terkait dengan doa. Doa itu adalah thalabus syai' minal adna ilal a'la. Bahwa yang disebut dengan doa itu adalah permohonan segala sesuatu. Dari mana permohonan itu datangnya? Minal adna, dari yang sangat rendah, ilal a'la, kepada yang maha tinggi. Siapa yang sangat rendah? Dalam hal ini adalah makhlukun, yang diciptakan. Siapa yang maha tinggi? Al-Khaliq, dialah yang menciptakan. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khaliq, sang pencipta. Doa ini, ibu dan bapak, sering dianggap enteng, sering dijadikan jurus alternatif dalam menghadapi berbagai kehidupan, dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Padahal di dalam Islam doa itu adalah termasuk jurus utama, dan doa itu adalah termasuk ikhtiar kita bermunajat kepada Allah. Dalam Islam tidak ada satupun kegiatan, tidak ada satupun amaliyah yang tidak ada doanya. Dan doanya itu bukan hanya di awal, tetapi dalam ajaran Islam setiap kegiatan, setiap amaliyah, setiap pekerjaan, doanya ada di awal dan ada juga doa di akhir. Contoh yang terdekat, ketika kita mau tidur tadi malam, kita membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kita masuk ke dalam kamar mandi, ke toilet, kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kemudian kita keluar dari toilet, kita membaca lagi doa Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Demikian juga ketika kita memakai pakaian, keluar dari rumah, masuk masjid, duduk di dalam masjid, keluar dari masjid, semuanya itu ada doanya. Oleh karena itu doa itu dalam ajaran Islam adalah senjata yang paling ampuh dan senjata yang paling kuat. Tetapi nyatanya di kehidupan kita itu sering dijadikan terakhir. Bahkan sering kita mendengar, ya kita sudah berusaha, tinggal berdoa saja. Jadi seolah-olah doa itu adalah jurus alternatif. Padahal utama. Al-Quran yang 114 surah, 30 juz itu di dalamnya banyak mencantumkan, di dalamnya banyak sigot-sigot, redaksi doa. Doa-doa yang disampaikan oleh para nabi. Dan dari sekian banyak nabi, dari 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran itu, doa yang paling banyak itu adalah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu dari mulai beliau meminta keturunan. Kita sering membaca Rabbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqani bis sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Termasuk ayat yang dibaca ketika saya tadi memimpin sholat, itu di dalamnya ada doa-doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal
doa Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ada doa Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia ini di tempat yang berbeda antara Adam dengan Hawa. Dunia ini sangat luas, sementara di dunia ini hanya ada dua orang, yaitu Adam dengan Hawa. Itu juga diturunkan di tempat yang berbeda. Dia saling mencari, mau bertanya kepada siapa. Alat komunikasi pun juga tidak seperti sekarang. Maka dia hanya bertanya dan hanya memohon kepada Allah. Dan di antara permohonan kepada Allah, doanya ada diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian juga Nabi Zakaria berdoa ketika Nabi Zakaria ingin diberikan keturunan karena ratusan tahun tidak diberikan keturunan. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi, ahli waris. Wa anta khairul warisin. Demikian juga doa Nabi Musa yang sering kita jadikan doa harian, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seorang nabi, seorang rasul yang diberi wahyu, yang kesana kemari, itu tidak terlepas dari bimbingan Allah dan diberi ajudan malaikat khusus, itu tetap berdoa. Demikian juga Nabi Muhammad. Banyak doa-doa Nabi Muhammad yang dicatat, yang diriwayatkan menjadi sebuah hadis. Ya, banyak sekali. Oleh karena itu, kembali lagi kepada yang tadi, doa itu dalam Islam itu adalah bukan jurus alternatif. Di antara keterangan yang mendukung bahwa doa itu bukan jurus alternatif, tidak ada satupun kegiatan amaliyah di dalam Islam, pekerjaan di dalam Islam yang tidak ada doanya. Dari mulai mau tidur sampai tidur kembali, semuanya dengan doa. Cuman kita sering lupa saja akan doa tersebut. Nah, ibu dan bapak, doa tersebut itu ada model-modelnya, ada bentuk-bentuknya. Ini adalah kreativitas ulama dalam memberikan klasifikasi tentang doa. Ada yang disebut doa itu yang pertama istighfar. Istighfar itu adalah permohonan dari makhluk, dari manusia kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan ampunannya. Istighfar ini adalah wujud bahwa diri kita merasakan, mengakui bahwa dalam kehidupannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu banyak diselimuti, banyak ditemani dengan dosa dan perdosaan. Baik dosa itu yang terucap atau melalui tindakan yang terasa ataupun yang tidak terasa, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka permohonan untuk mendapatkan ampunan itu, itulah disebut dengan istighfar. Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kalian semuanya memohon untuk meminta ampunan kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, kana ghaffara, maha pemberi ampun. Ghaffara itu maha pemberi ampun. Jadi sebuah gerbang untuk meminta ampun, gerbang ampunan itu disebutnya Ghaffara, sifat Allah. Maka di kita ada gerbang itu kalau ada bangunan yang agak melengkung itu disebutnya gapura. Gapura itu diambil dari kata gofuro. Gofuro, jadi bahasa Arab gapura itu ya. Innallaha ghafurur rahim. Gofuro itu jadi gapura. Jadi orang yang masuk sana itu harus mendapatkan ampunan. Maka itu dalam syair Bimbo itu ada yang disebut
gerbang pengampunan itu gofuro gitu ya. Itu istighfar. Kalimatnya banyak redaksinya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Bisa. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li untukku, wali walidayya, ampunilah kedua orang tuaku. Wali ashabil huquqi wajibati, dan sahabat-sahabat yang melakukan, yang mengerjakan kebaikan, kebenaran, yang memenuhi hak dan kewajiban. Wali masyayikhina, orang yang memberikan hak dan kewajibannya kepada kita dimohonkan ampun. Wali masyayikhina, ampunilah ya Allah guru-guru kami. Wali jami'il muslimin, dan seluruh orang-orang Islam. Wal muslimat, dan seluruh orang-orang Islam perempuan. Mu'minin wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Al ahya'i, yang masih hidup, minhum, dari mereka, wal amwat, dan sudah meninggalkan, mendahului kita. Ini istighfar sangat komprehensif, Pak. Untuk diri, untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang telah memberikan hak dan kewajiban, memenuhi hak dan kewajiban kepada kita, untuk guru-guru kita, untuk seluruh umat Islam, muslimin muslimat, untuk seluruh orang yang beriman, mukminin mukminat, laki-laki dan perempuan, untuk orang-orang yang sudah meninggal, dan untuk orang-orang yang masih hidup bersama kita. Itu istighfar, ya. Ada istighfar untuk sendiri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cuman kita itu dari aspek nadanya membaca istighfar itu seperti tidak sedang berdoa, Pak. Ya, maka pemaknaan penjiwaannya itu tidak ada. Dan ketika pemaknaan penjiwaan tidak ada, kita hilang kesadaran bahwa diri kita itu sedang memohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kira-kira itu dia punya enggak perasaan bahwa dia itu sedang memohon ampunan kepada Allah? Yang namanya memohon itu adalah apa? Orang Sunda nyebutnya ngalengis. Ngalengis itu apa? Merintih, ya, merintih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Terasa bahwa kita itu berdoa. Nah, itulah yang disebut dengan istighfar, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun dalam Al-Quran. Wabil ashari, di waktu pagi, dini hari, waktu sahur. Hum, mereka itu yastaghfirun, memohon ampunan kepada Allah. Pukul 3 kira-kira kita bangun, mengambil air wudhu, menghamparkan sajadah, lalu kita bersujud kepada Allah. Sebelum meminta apa-apa, kita langsung meminta istighfar dulu. Kita itu sering terjadi ketidaktepatan atau kesalahan. Ini adalah kekurangan kita. Ketika memohon kepada Allah itu tidak diawali dengan istighfar, ya. Tapi langsung meminta permohonan, menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Istighfarnya hilang. Padahal kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kalau kita ingin doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah, kita itu harus dalam keadaan orang yang suci, orang yang bersih dari noda dan dosa.
Maka oleh sebab itu istighfar itu adalah menjadi ketentuan dalam setiap doa, sekalipun istighfar itu adalah doa. Nah, yang kedua, salah satu bentuk doa itu selain istighfar ada yang disebut dengan isti'anah. Jadi ada istighfar, ada isti'anah. Isti'anah itu apa? Sama permohonan, tapi permohonan ini lebih khusus mohon untuk ditolongi, mohon pertolongan Allah. Isti'anah. Pertolongan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan melalui salat. Wasta'inu, isti'anah, memohon pertolongan. Ketika kita disebut memohon pertolongan, berarti kita itu berada dalam keadaan darurat, dalam keadaan repot, dalam keadaan bahwa kita punya masalah sulit untuk dipecahkan oleh tenaga kita, kemampuan kita. Maka selain ikhtiar, upaya, usaha agar berbagai problematika kehidupan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita, ya, kita memohon kepada Allah pertolongan yang disebut dengan isti'anah. Tapi isti'anah itu harus diwujudkan setelah kita membuktikan pengabdian kita kepadanya. Kita tidak bisa langsung memohon pertolongan tanpa ada pengabdian, tanpa ada pengkhidmatan kepada Allah. Dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu isti'anah. Tidak, kalimatnya tidak iyyaka nasta'in wa na'budu, tapi na'budu dulu, mengabdi dulu, berbakti dulu, berupaya dulu, berusaha dulu, berikhtiar dulu, baru memohon perlindungan, baru memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kelemahan kita itu kita suka langsung memohon pertolongan tanpa memberikan bakti kita, ibadah kita. Oleh karena itu kita sering tidak sadar, ya Allah, kenapa doa kami ini tidak diijabah? Tanpa disadari bahwa dia tidak memiliki amal ibadah. Memohon terus kepada Allah sementara kita tidak berinvestasi. Contoh, ibu, kalau ibu ke ATM, kira-kira masukkan kartu ATM itu akan keluar uangnya kalau di dalam ada saldonya. Saldo itu kita sering tidak seimbang antara mengambil uang dengan mengisi, dengan menabungnya. Nabungnya jarang, ngambilnya sering. Kira-kira saldo itu akan bertambah, akan berkurang? Akan berkurang. Nah, kita itu tidak memiliki keseimbangan antara nabung itu dalam hal ini adalah na'budu, berbakti, mengabdi, beribadah. Nah, nasta'in adalah mengambil. Nah, kita itu harus banyak menabungnya dan dikurangi untuk mengambilnya. Bagi orang yang sudah sering mengabdi, berbakti, beribadah kepada Allah sehingga memiliki kedekatan dengan Allah, ibu dan bapak, itu doanya cukup di dalam hati. Karena kedekatan dirinya dengan Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ya, Allah telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah sangat mengetahui apa-apa yang dibisikkan di dalam dirinya. Wa nahnu aqrabu, dan kata Allah, aku lebih dekat ilaihi kepadanya, min hablil warid, daripada urat warid itu leher. Jadi kedekatan Allah itu lebih dekat daripada dekatnya urat leher. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki posisi terdekat dengan Allah.
Siapa orang yang memiliki posisi terdekat dengan Allah, dialah yang sering melakukan investasi amal soleh, dialah yang sering beribadah, dialah yang sering mengabdikan kepada Allah, dialah yang senantiasa menunaikan na'budu. Baru setelah itu wa nasta'in. Nasta'in itu adalah mohon pertolongan. Jadi bagi orang yang memiliki posisi terdekat dengan Allah, kata Allah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, aku sangat tahu apa yang ada di dalam dirinya. Jadi bagi orang yang sudah dekat dengan Allah itu, ibu dan bapak sudah tidak usah lagi Allahumma ilahi, cukup di dalam hatinya. Allah sudah mengetahui, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kenapa? Wa nahnu aqrabu, kata Allah, kami lebih dekat kepada orang yang senantiasa menunaikan ibadah na'budunya banyak, ilaihi min hablil warid, dekatnya lebih dekat daripada urat nadi. Luar biasa ini. Nah, inilah yang disebut dengan isti'anah yang kedua. Medianya dari isti'anah itu apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Media berdoa melalui isti'anah itu ada dua. Satu sabar, dua sholat. Sholat juga didefinisikan as-sholah hiya doa. Sholat juga adalah doa. Kenapa sholat itu bisa dikatakan doa? Karena dari sekian banyak bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu, muatan doanya sangat banyak, sangat kental. Ya, dari mulai doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di sana ada ikrar, di sana ada penghambaan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, sesungguhnya kami inilah wajah aku, wajhiya lilladzi, aku hadapan kepadamu. Ya. Banyak sekali doanya itu. Termasuk doa yang sering dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Berapa yang diminta itu? 8. Rabbighfirli. Di sana itu yang diawali lagi apa yang diminta? Ampunan lagi. Tidak Rabbirzuqni, tidak. Yang diminta ampunan lagi. Apa tadi? Istighfar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Luar biasa. Tadi saja kita berapa kali membaca itu dalam sholat subuh? 2 kali. Karena itu dibacanya duduk di antara dua sujud. Bisabri, dengan kesabaran, mampu mengendalikan emosi. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kesabaran ini adalah sesuatu yang harus ada di setiap hamba Allah, setiap diri hamba Allah. Karena hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dibersamai oleh Allah. Dan orang yang bersabar itu adalah wujud dari seseorang berkualitas, Pak. Jadi lihat, kalau ingin melihat seseorang itu memiliki kesabaran atau tidak, kalau ingin melihat seseorang itu berkualitas atau tidak, lihat dalam kemampuan kepiawaiannya untuk mengendalikan hawa nafsunya, yaitu sabar. Saking pentingnya bahwa sabar itu adalah indikasi ciri orang yang berkualitas, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, iyyakun isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ini kata Allah dalam surah Al-Anfal, iyyakun, jika ada di antara kamu semua, isruna 20 orang saja, sabirun yang sabar, yaglibu mi'atain,
orang yang sabar 20 orang itu akan mengalahkan, akan menghancurkan 200 orang. Jadi berarti kalau 20 banding 200 berarti begitu 1 banding 10 ya. Jadi kualitas sabar itu sangat penting. Satu, Allah membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dua, Allah memerintahkan agar kita untuk tetap dalam sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Itu juga katanya, perintahnya. Hei orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan bersabarlah kalian. Sabarkanlah mereka. Iyakun isruna sabiru yaglibu mi'atain. Yang ketiga, bahwa sabar ini adalah indikasi orang yang sangat berkualitas, memiliki kualitas tinggi. Allah sampai mengatakan, jika ada di antara kamu 20 orang saja tetapi sabirun yang sabar, yaglibu mi'atain, akan mengalahkan 200 orang. Ya, kita ini dalam setiap keseharian kita sabar atau emosian. Waduh, dilatih sabar kita itu ya. Sabar dalam taat, sabar dalam menghindari maksiat, sabar menghadapi manusia yang berbagai perilakunya terhadap kita. Setiap hari kita dilatih untuk sabar. Apalagi dalam perjalanan-perjalanan yang mengikut sertakan orang banyak, termasuk ibadah haji. Sabar ngantri di toiletnya, sabar ngantri untuk masuk ke Masjidil Haramnya. Rupa-rupa ya Allah ya Karim. Ini sabar itu penting. Maka oleh karena itu sabar ini dijadikan sebagai fasilitas untuk memohon kepada Allah yang disebut dengan yang kedua isti'anah. Bahkan sabar itu dinomorsatukan di sana itu. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bukan wasta'inu bis-sholati was-sabri. Ya, bukan artinya salat itu tidak penting, salat itu penting. Tetapi ini Allah menunjukkan bahwa kemampuan kita dalam mengendalikan emosi itu sangat penting. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan dengan sholat. Ya. Kenapa sholat? Karena di dalam sholat banyak permohonan. Kenapa sholat? Karena di dalam sholat kita sedang mengkondisikan batin kita. Dua ini, bis-sabri was-shalah, itu isti'anah. Yang ketiga, model dan bentuk doa itu ada yang disebut dengan isti'adzah. Isti'adzah itu makna bebasnya adalah, makna harfiahnya adalah, isti'adzah itu memohon perlindungan. Kita sudah berada di dalam zona aman, tidak mau terganggu. Agar kita tidak terganggu oleh apapun termasuk setan dan iblis, maka kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi isti'anah, kita sedang berada dalam bahaya, dalam darurat, kita memohon pertolongan. Nah, manakala kita sedang dalam keadaan aman, demikian juga apalagi dalam keadaan tidak aman, kita memohon perlindungan untuk ditetapkan dalam lindungan Allah. Itu disebutnya isti'adzah. Setiap hari kita beristi'adzah. Setiap mau membaca Al-Quran kita beristi'adzah. Apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah kalimat doa yang disebut dengan isti'adzah. Apalagi ketika membaca Al-Quran dianjurkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Jika engkau akan membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka engkau hendaklah memohon perlindungan kepada Allah. Apa kalimatnya? Apa redaksinya?
yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitani, dari bisikan, dari usikan, dari gangguan, dari ancaman setan, ar-rajim, yang terkutuk, yang dikutuk. Itu isti'adzah. Banyak redaksinya, Pak. Ada yang a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada yang a'udzu billahi min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar al-'izzatu lillahi wa lirasulih. Itu kan dulu Ibu dan Bapak, kita punya Al-Quran cetakan lama ya. Itu kalau dalam surah Taubah itu ada yang ditulisnya dimiringkan di pinggirnya. Pernah nggak Ibu Bapak punya cetakan lama dulu? Ya waktu di kampung, sekarang sudah tidak ada. Itu isti'adzahnya itu. A'udzubillahi min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-'izzatu lillah. Saya waktu kecil itu dulu kalau masuk pada surat At-Taubah, isti'adzahnya ta'awudz. Isti'adzah itu kita sering menyebutnya ta'awudz. Ya, ta'awudz itu mohon perlindungan. Lebih sederhana lagi kita nyebutnya ta'ud. Padahal beda artinya. Ta'awudz, ta'ud. Kalau ta'ud itu kembali, kamu kembali. Ta'ud, ada yang ta'ud. Ya, kalau ta'awudz memohon perlindungan. Nah, itu disebutnya isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Dua. A'udzu billahi min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Ada yang sering menjadi dan menghiasi kalimat-kalimat keseharian kita, itu juga isti'adzah. Sambil ngebiri gidig kata orang, na'udzubillahi min dzalik. Itu isti'adzah. Ya. Nah, kita sering tidak sadar. Na'udzu, apa artinya na'udzu? Kami semuanya berlindung. Na'udzubillahi min dzalik. Kami semua memohon perlindungan kepada Allah min dzalik, dari sesuatu itu. Nah, na'udzubillahi min dzalik itu kan ya saking ekstrimnya, saking tidak maunya. Ya. Jadi isti'adzah itu untuk permohonan yang diperlukan, yang diperuntukkan untuk hal-hal yang bersifat ekstrim, itu menggunakan isti'adzah. Kalimatnya a'udzu. Coba Ibu dan Bapak, berapa doa yang diawali dengan kata a'udzu? Di antaranya yang sering kita baca sehari-hari apa? Ya, mau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais. Itu ada kalimat a'udzubika. Mau masuk WC, mau masuk kamar mandi, kita menggunakan membaca doa dengan kalimat a'udzu. A'udzu itu disebut doa dalam bentuk isti'adzah. Dan ketika doa menggunakan isti'adzah, permohonan perlindungan, berarti ada sesuatu yang ekstrim. Artinya berarti di WC itu sangat bahaya, Pak. A'udzubika mina khubsi wal khobais. Khubsi wal khobais itu apa artinya? Gangguan jin, laki-laki dan jin perempuan. Berarti jin itu tempatnya di WC. Ya dulu itu WC tidak bersih-bersih amat, kita bikin WC ya Bu ya, karena disebutnya ya tempat membuang akhir apa yang kita upayakan, apa yang kita beli, apa yang kita makan. Ketika sudah masuk WC kita tidak ingat lagi. Tapi sekarang WC toilet itu nyamannya itu hampir nyaman seperti di ruang tamu ya Pak. Jadi setan juga, jin juga semakin nyaman mungkin di sana itu.
Ya, dulu itu mohon maaf kalau saya di kampung ya. Ya, di kampung itu ya toiletnya itu yang terbuat dari bambu itu, yang kebalong itu, ya. Ya, yang sering ditampilkan kehidupan-kehidupan kampung dalam berbagai sinetron itu ya seperti itu. Atau di sungai-sungai. Ya, makanya para kiai, para ulama, para ustadz dulu di kampung hati-hati kalau masuk WC karena WC-nya seperti itu, menyeramkan. Ya, bahkan ada setan-setan, ya ada jin-jin yang setan dengan jin itu ya menggunakan itu ciri hilang kata orang Sunda itu di WC. Ya, sekarang enggak. Toiletnya, parfumnya juga waduh harum sekali. Kemudian alat cuci tangannya, deterjennya lengkap, ya. Kemudian ada cerminnya besar dan cerminnya setiap hari gitu di sana. Ya, sekarang itu serba canggih. Tapi nggak tahu setan betah atau enggak ya di tempat-tempat yang serba canggih seperti itu gitu kan. Ya itu. Ya. Nah mungkin itu juga dilakukan dalam rangka mengusir setan. Nah selanjutnya ibu dan bapak, dari segi kalimat nih perhatikan, isti'adzah itu memiliki kalimat yang berbeda-beda. Kalau tadi a'udzubillahi, ya kan? Ada yang a'udzubikalimati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna. A'udzubillah, a'udzubikalimatit tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Tidak a'udzubillah. Ada yang a'udzubirabbik. Di antaranya dua surah di dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu dua surah yang diawali dengan isti'adzah, dengan permohonan pertolongan, perlindungan. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Isinya nanti pertemuan-pertemuan berikutnya lagi. Tapi saya ingin memberikan ini hanya pengantar aja dulu. Jadi itu dua surat disebutnya Mu'awwizatain, dua surat yang diawali dengan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Doa agar kita berada di dalam perlindungan. Kalimatnya a'udzubillah, a'udzubillahi misyarril alim, a'udzubillahi misyarril kufar, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Ada kalimat a'udzu bikalimatillah. Penggunaan kalimat itu sangat bergantung kepada, ya bahasanya, kualitas ekstrimnya yang mau kita hindari. Kalau kita membaca Al-Quran itu masih menyebut aku berlindung kepada Allah, itu jarak kita dengan Allah jauh. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah. A'udzu birabbik, aku berlindung kepada Rabb, masih jauh. A'udzu bikalimati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna, masih memakai fasilitas. Tapi yang lebih berbahaya, apa yang kita mau hindari itu, kita sering menggunakan kalimat a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Allah sebagai komunikasi yang kedua langsung. Kalau a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Allah seperti pihak ketiga. A'udzubikalimatillah, aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Itu menjadi media kalimat itu. Tapi kalau sudah aku berlindung kepadamu, ini sangat bahaya. Makanya dalam doa masuk ke WC itu a'udzunya bukan a'udzubillahi. Ya. Ada enggak doa masuk WC Allahumma inni a'udzubillahi? Enggak ada, enggak? Enggak ada. Atau masuk ke WC Allahumma inni a'udzubikalimati, ada enggak? Enggak ada. Masuk ke WC Allahumma inni a'udzubirabbi, ada enggak? Enggak ada. Tapi apa yang masuk ke WC doanya? A'udzubika, aku berlindung kepadamu langsung. Yang kedua, dalam hadis Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ini Nabi ketika berdoa
dalam isti'adah memohon perlindungan itu tidak menggunakan kata Allahumma inni a'udzubillahi minal ajzi wal kasali. Nabi tidak menggunakan kalimat Allahumma inni a'udzubirabbi minal ajzi wal kasali. Nabi tidak menggunakan kata Allahumma inni a'udzubi kalimati minal ajzi wal kasali. Tapi apa yang digunakan dalam redaksi doa tersebut? Allahumma inni a'udzu bika. Berarti itu kualitas ekstrimnya sangat, Pak. Apa? Ajzi. Ajzi itu apa? Ajzi apa namanya? Sesuatu yang tidak diinginkan datangnya seketika, tidak ada dalam bayangan. Apes. Apes. Tahu apes, Pak? Apes. Sesuatu yang datang kepada seseorang di luar bayangannya, di luar, jauh dari skenarionya. Bahkan hal-hal yang mendukung kepada dia untuk selamat itu ada, tapi dia apes. Bahasa lainnya apa? Sial. Ya, sial bahasa lainnya itu. Berarti apes atau sial itu adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Sampai Nabi menggunakan kalimatnya dalam berdoa untuk dilindungi dari apes atau sial itu menggunakan kalimat a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Bukan a'udzubirabbika, bukan a'udzubillahi, bukan a'udzubikalimati, tapi a'udzubika. Ini. Wal kasali. Kasal itu apa? Malas. Malas, kasal itu. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah minal ajzi, dari apes, dari sia, wal kasali, dan malas. Karena penyakit malas ini, waduh, penyakit yang ekstrim yang sungguh sangat membahayakan. Sampai Nabi memasukkan permohonan untuk dilindungi, dihindari dari malas itu. Kenapa? Karena budaya Arab itu dulu budaya pemalas. Sampai hari ini budaya Arab itu tingkat kemalasannya sangat tinggi. Ya, kenapa? Selain karakter, kultur yang diwariskan dari dulu, ya di Arab itu sekarang ya serba enak, serba nyaman, serba mudah. Ya, maka Nabi datang ke mereka, ke orang-orang Arab itu, diutus itu, Nabi diantaranya adalah untuk menghilangkan mental-mental malesnya itu. Doanya ini. Jadi penolakan orang-orang Arab terhadap Nabi itu diantaranya ada faktor itu. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi, mereka malas, Nabi membawa ajaran semangat kerja keras. Gitu. Ya. Ada kultur di mereka itu yang dijunjung tinggi adalah keturunan, nasab, warna kulit. Datang Nabi membawa konsep kesetaraan derajat, yang membedakan adalah ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ada faktor-faktor sosial itu, ya, yang membuat mereka tidak menerima terhadap kehadiran Nabi. Jadi kembali lagi kepada yang tadi. Nah, jadi minal ajzi wal kasal, aku berlindung kepadamu kata Allah dari apes, sial, dan malas. Nah, malas itu, kasal itu yang dalam bahasa Sunda sering disebut kesel. Kesel itu dari bahasa Arab. Kesel, ya, kaslun. Dalam Al-Quran disebutnya kusala. Ya, siapa? Ada orang yang sholatnya kusala, kesel, elekesekeng kata orang Sunda. Itu orang-orang munafik. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kasal, kusala. Wa idza qamu ila sholati, orang-orang munafik jika dia mengerjakan sholat qamu kusala, mengerjakan sholatnya dalam keadaan malas. Kalau kita tahunya ciri munafik itu hanya 3 kan, ya, berdasarkan hadis Nabi. Kalau ngomong dusta, terus kalau berjanji inkar, kalau dipercaya khianat. Padahal dalam Al-Quran banyak juga. Di antaranya adalah indikasi orang munafik itu sholat enggak? Sholat. Tapi wa idza qamu ila sholati kusala.
sholatnya itu males, tidak punya semangat, ya. Mau takbiratul ihram, Allah, males. Padahal dia sedang menghadap Allah, ya. Beda kalau menghadap pimpinan, siap, oh gagah gitu kan. Ya. Tapi kalau menghadap Allah, Allahu Akbar. Dari gerakannya saja malas itu. Nah Kak, tunjukkan bahwa kita itu sholat itu serius. Keseriusan sholat itu diawali dari wudhu. Wudhunya yang serius. Setelah wudhu, disegarkan muka kita, segarkan pikiran kita, segarkan cuci tangan kita, simbol mencuci seluruh pekerjaan kita. Masuk ke masjid penuh dengan kepastian. Kita kan masuk ke masjid itu seperti orang yang tidak pasti, Pak. Kalau ingin melihat jalannya orang yang penuh kepastian, belajarlah di rumah sakit ibu ke dokter atau ke suster. Ya, suster itu jalannya tidak ada yang leha-leha, truk perawat, para perawat, karena jelas yang ditujunya. Kita jelas yang ditujunya ingin sholat, tapi tidak serius, Pak. Masuk ke masjid penuh kekhawatiran, ini sendal di mana ya? Ini dikunci enggak ya? Begitu masuk masjid, ini bersih atau enggak ya karpetnya? Tidak ada kepastian. Begitu takbiratul ihram, ya Allah itu kotor sekali, tidak ada kepastian. Tapi alhamdulillah kalau di sini ini, makanya saya tadi lihat itu ibu-ibu ada yang di samping kirinya sajadah, di sininya bawa tasbih, penuh kepastian gitu kan. Allahu Akbar, penuh kepastian menghadap Allah. Tidak kusala. Sebab orang yang melakukan sholat dengan tampilan-tampilan malas itu adalah orang-orang yang munafik. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati hanifan musliman wa ma ana Allahu akbar. Sambil apa itu? Kalau assalamualaikum bari nguliat sudah tarak bangun dari sujud. Sami Allah liman hamidah. Hai karalak. Itu pekerjaan kita semua. Padahal di dalamnya doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wabini wabani. Tidak ada keseriusan. Nah, jangan-jangan itu termasuk orang munafik ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, Ibu dan Bapak, untuk sementara ini adalah bentuk dan jenis doa. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan istighfar, yang kedua ada yang disebut dengan isti'anah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan isti'adah. Nah, jadi biar berlanjut nanti ya catat oleh ibu-ibu atau lupa lagi. Ya nanti ada apa? Ada kelanjutannya, bentuk-bentuk. Ini belum masuk kepada pemaknaan doa. Kita punya waktu ya sekitar 7 menit lagi. Ibu dan Bapak barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Ada, mohon izin untuk bertanya Pak Ustaz. Ya. Tadi mengatakan bahwa sabar dan sholat, jadi sabar duluan daripada sholat. Nah, apakah benar ada yang kita sering mendengar bahwa bersabar tidak ada batasnya? Apakah benar sabar itu ada batasnya? Ya. Nah, terus kalau seandainya kita didolimi atau ditinggali seseorang, bentuk sabar itu apakah kita tidak perlu melawan atau apakah kita tidak perlu menjelaskan karena kita ingin sabar aja gimana juga. Itu gimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, jadi ini yang sering kita lakukan, ada sabar teh aya batasna gitu kan. Eta teh sedang emosi dia itu. Ketika dia mengatakan sabar itu ada batasnya, dia sedang tidak bersabar sebetulnya. Yang kedua, dia sedang mengeksploitasi sabar. Sabar itu tidak ada batas. Bagi orang yang beriman, sabar itu tidak ada yang batas. Maka di sananya itu kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanus biru. Hei orang yang beriman, isbiru, maka sabarlah. Artinya bagi orang yang beriman itu sabar itu
tidak ada batas. Tapi sabar itu harus senantiasa menjadi teman hidupnya. Apa? Bersatu dengan jiwanya. Jadi sabar itu bukan dibuat-buat, tapi harus bersatu dengan jiwanya. Ya, kalau sabar dibuat-buat itu ya disebutnya sabar sintetis mungkin ya. Ya, sabarnya dibuat-buat itu ya itu juga salah satu upaya. Tapi sabar yang benar itu adalah sabar yang dididik, dilakukan oleh kita. Dididik, dan pendidikan itu perlu waktu banyak. Dididik oleh orang tuanya, dididik dengan lingkungannya, kesabarannya seperti itu. Nah, sabar itu adalah harus menjadi jiwa, menjadi ruh, menjadi napas, menjadi keutamaan di dalam diri kita. Jadi bukan ada waktunya, enggak ada. Ya, kalau sabar ada waktunya itulah emosi. Jadi sabar itu hanya nempel. Sabar itu bagian dari luar yang diupayakan untuk ada di dalam dirinya. Padahal sabar itu bukan bagian dari luar diri, tapi sabar itu adalah potensi yang ada di dalam diri yang harus dikembangkan. Ya, makanya sabar itu agak sulit mengajarkannya, Pak. Ya, mengajarkan kamu harus sabar, kamu sabar. Itu sulit, Pak, mengajarkannya. Sulit mengajar, karena sabar itu potensi yang ada di dalam diri. Nah, bagaimana kalau ada orang yang menzalimi terhadap diri kita? Jadi sekali lagi, sabar itu tidak mengenal batas. Ya, selamanya harus sabar. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang sabar. Artinya mendayagunakan potensi sabarnya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang-orang yang menzalimi kita? Apakah kita sabar tidak melawan? Oh, orang yang tidak melakukan perlawanan terhadap kezaliman orang itu bukan tidak sabar, bukan orang sabar. Orang yang sabar itu melakukan perlawanan. Ya, ya. Kalau ada orang memukul kita itu zalim, kita diem aja. Itu bukan sabar, belegu gitu. Tidak ada upaya untuk menangkis. Ya, sabar itu harus ada upaya untuk menangkis. Sabar itu harus ada upaya melawan. Tapi proses perlawanannya itu santun. Kita punya beberapa langkah. Misalkan ada orang yang memiliki utang kepada kita. Kita rajin nagihnya sampai malu nagih itu. Orang itu kuat-kuat malu, akhirnya dia malu nagih, orang itu malu ketemu. Jadi kuat-kuat malu, ya. Mengingatkan terus dengan berbagai cara. Kemudian dengan doa, mengingatkan pun juga ada yang mengingatkan kita, ada melalui orang lain dengan berbagai cara lah, itu teknis. Nah, ada juga ya kita kepada Allah langsung. Hari kemarin ada salah seorang anak tokoh di Kuningan, Pak Mujib, ada orang yang bagaimana ya ingin meluluhkan hatinya, dia itu punya utang kepada saya, ditagih sulit dan lain sebagainya. Ya, berdoa ya agar diluluhkan hatinya. Kita itu senantiasa kalau ada orang yang menzalimi kita, kita melawan dengan tidak santun ya, dan kita juga tidak berdoa. Jadi melakukan perlawanan itu bukan radikal, melakukan perlawanan itu bukan keras apalagi fisik, tapi melakukan perlawanan itu diantaranya adalah dengan doa, dengan upaya dan lain sebagainya. Jadi orang yang dizolimi tapi tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan pertahanan, itu bukan sabar. Ya, jadi yang disebut sabar itu adalah ada upaya, ada usaha untuk melakukan perlawanan. Ya, cuman perlawanannya dengan kalau bahasa sekarang smooth gitu ya, smooth gitu kalau bahasa sekarang gitu kan. Kita itu sering lupa dengan cara. Ini ada orang punya utang terhadap kita, bagaimana caranya? Ditagih terus, itu kasar. Apalagi nagihnya hadapan orang banyak, itu kasar. Ya, tapi kita bagaimana supaya dia bisa membayar? Kita giring jiwanya agar dia punya hasrat untuk berusaha, agar dia punya hasrat untuk berupaya untuk mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang atau segala sesuatu, bagaimana kita giring agar bisa memenuhi janji-janjinya, memenuhi kewajibannya. Kita itu ada seperti itu, cuman itu sering kita lupakan ya, karena kita segala sesuatu ingin tokcer ya, ingin tokcer. Kamu minjem uang, bayar lagi uang segera gitu kan. Makanya
Ya sekalipun ada hukumnya pinjam-pinjaman, hindarilah pinjam-pinjam itu. Dari pinjaman-pinjam itu biasanya potensi memutuskan silaturahminya itu. Ya orang Sunda sering bilang mending disebut koret daripada mutuskeun silaturahim. Tapi koret oke terkadang mutuskeun silaturahim gitunya. Mau nggak sih eta teh mandi mandiet sih eta. Jadi gitu Bu ya. Nah, Ustaz, kalau seandainya kita menghadapi orang yang emosian pun kita istilahnya kalau itu mendoakan dia supaya bisa mengendalikan diri mungkin gitu ya. Ya, ya seperti itu. Jadi ada kontak fisik juga. Menghadapi orang yang emosi itu jangan dihadapi lagi dengan emosi, tapi ada kontak fisik. Kontak fisik itu biasanya ada orang-orang ahli itu meneliti di sini itu ada saraf-saraf tertentu dengan mengusapnya gitu ya, mengusap punggungnya itu. Orang itu akan cepat turun emosinya dengan mengusap punggungnya. Ya, kita itu kan yang dihadapi depannya pada punggungnya. Jangankan manusia, kucing aja kucing. Kalau ngeong usap langsung cicing ya teteh Pak. Diusap ya. Kucing kan sekarang lagi ngetren ya, kucing Bobby Kartanegara gitu ya. Jadi Prabowo itu sekarang bawa-bawa kucing. Kemarin ada yang bilang, kenapa Pak Mujib presiden itu kok nanya ke Ustadz, kata saya. Itu yang di TikTok yang di apanya itu Bobby Kartanegara, kucingnya Pak Presiden. Ya saya berkelekar mungkin itu simbol, mudah-mudahan simbol bahwa dia menampilkan kucing, artinya dia akan menyikat habis tikus-tikus koruptor mungkin lah. Ya, tafsirnya seperti itu mungkin gitu kan. Jadi ada Bu seperti itu teknisnya itu. Jadi ada orang emosi, jangan dilawan dengan emosi. Api dengan api itu tidak akan selesai. Api itu dilawannya dengan air. Ya, air itu adalah kesejukan. Ada orang yang marah, biarkan suruh habis, karena pada dasarnya orang marah itu orang yang sedang gila Bu. Ya, orang yang marah itu orang yang sedang gila, tertutup akalnya. Majnunun disebutnya juga majnunun. Majnun itu hitam, ngebleng bahasa kitanya, ngebleng. Dan biasanya di ujungnya suka ada penyesalan. Nah itu semuanya manusiawi. Kalau tidak seperti itu tidak ada jalan ke surga. Jadi tidak ada jalan ke surga. Jalan ke surga itu diantaranya adalah untuk mampu mengendalikan emosi kita. Baik Ibu dan Bapak, terlalu lama ini ceramah itu sebetulnya jangan lama-lama ya. Ini iktikaf saja, alhamdulillah nikmat sekali pengajian begini sekarang itu ya. Jadi sambil selonjoran, sambil nyarane ya. Iya, nikmati saja. Jadi bikin memang masjid ini bangunannya juga enak, nyaman ya. Jadi ya, cukup subuh masih segar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya Ibu dan Bapak ditetapkan dalam sehat, senantiasa berada dalam isti'anah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam isti'adah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dengan khusyuk dan tawadhu agar kita senantiasa berada dalam bimbingannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah. Allahumma ya la ilaha illa antal amanal aman khallisna minan nar. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.